Oke guys, selamat sore semuanya. Jadi bertemu lagi bersama saya Truck Driver. Pada hari ini saya akan membahas mengenai proteksi mobil ya. Jadi apakah mobil pertama kali beli atau kita mungkin anggap aja entah beli keluar dari dealer atau kita beli second, apakah kita perlu langsung merawat catnya? Nah tentunya itu kita perlu merawat ya. Cuma kiranya vital nggak kalau kita untuk coating gitu? Karena kan penawaran sekarang ini yang menarik itu adalah setelah mobil kita dibeli, saat kita beli baru gitu kita langsung memproteksinya dengan coating. Banyak penawaran yang menawarkan nanti kalau coating bisa tahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kiranya. Nah kira-kira apakah hal tersebut worth it? Nah kalau menurut saya untuk dari harga coating itu sih relatif ya. Tapi kalau bagi saya sendiri masih mungkin bisa lebih murah lagi gitu untuk proteksi dari coating gitu. Karena coating sekarang kan cukup mahal ya biayanya. Ada yang kiranya satu layer tuh minim-minim 1.500.000 gitu, 1.500.000 hingga sampai jutaan, sampai 10 juta gitu ada ya kalau pakai merek coating yang bagus gitu. Nah kiranya worth it enggak untuk harga yang ditawarkan? Nah kalau menurut saya sih kembali lagi sebenarnya saya katakan ya masih kurang kalau untuk saya ya. Tapi saya nggak menyalahkan untuk orang yang untuk mau coating dan sebagai mana mestinya yang mereka inginkan gitu. Itu semua tentunya itu gak ada yang salah. Tapi kalau bagi versi saya sebenarnya daripada coating saya lebih baik melakukan wax gitu ya. Jadi setelah mobil kita beli kita akan salon tuh masukkan dulu, jadi nanti akan dikoreksi, jadi ada berat, ada cat yang kusam dan sebagainya, itu nanti akan dilakukan perawatan tentunya gitu ya, supaya apa, supaya catnya itu bisa hidup kembali gitu. Walaupun mobil itu baru keluar dari bengkel resmi atau ibaratnya kita baru beli langsung dari dealer kilometer 0, tapi catnya itu tentunya itu ada oksidasi dan sebagainya, itu pasti tetap ada gitu ya. Jadi tentu akan lebih baik jika dipoles gitu. Nah sehabis dipoles bagaimana step untuk memproteksinya? Anggap aja kita tidak melakukan coating gitu ya. Kalau kita lakukan coating kan sudah ada proteksinya yang berupa keramik coating tersebut ya. Nah bagaimana solusi murahnya? Kalau solusi murah yang saya amati, dan kalau untuk hasil kilap sebenarnya nggak kalah ya kalau untuk solusi metode yang saya lakukan ini. Jadi kita melakukan wax itu ya, terutama wax itu ada banyak, ada kayak Macquarie, Chemical Guys, terus habis itu ada dari Turtle, ada Finish Care, Colnet dan sebagainya gitu. Nah nanti merek kita tinggal pilih sesuai dengan selera gitu. Kalau saya biasanya pakai ini ya, Chemical Guys yang pure 3X gini. Ini warnanya itu cukup bagus itu karena dia karnauba gitu. Karnauba itu jadi hasil yang dihasilkan tuh warnanya tuh lebih keluar gitu. Nah ini kebetulan mobil saya sekarang lagi proses waxing ya. Nah ini bisa kita lihat ya. Nah ini lagi saya buffing gitu. Nanti habis di buffing kita tinggal lap aja seperti ini gitu ya. Kita tinggal lap seperti ini. Tentunya pakai kain microfiber yang bersih gitu. Sama mobil tuh kalau bisa harus keluar salon baru kita langsung lakukan perawatan seperti ini gitu ya guys ya. Nah kalau kebetulan mobil saya ini cuma untuk maintain aja, jadi saya rutin melakukan waxing supaya saya punya cat ini bisa tetap terjaga. Kebukti ini kira-kira itu sudah ada 5 tahunan gitu, nyaris 5 tahun gitu ya mobil ini sejak dipoles hingga diberikan perawatan-perawatan yang cukup optimal gitu ya dengan waxing gini, dan hasilnya itu memuaskan sih kalau bagi saya. Jadi ini cat-catnya bisa dilihat sendiri masih mulus, Swirmax ya pasti ada ya, namanya mobil digunakan harian dan hasil itu masih kilap. Nah ini depan kebetulan saya sudah selesai melakukan buffing dan saya sudah lap residu wax yang ada gitu ya guys ya. Nah ini ya hasilnya bagaimana bisa dilihat cukup kilap. Maaf saya matikan sebentar videonya karena sebentar lagi akan ada klakson dari tetangga ya. Oke guys, jadi bisa dilihat ya ini tadi selagi saya stop video pada bagian panel ini saya sudah lakukan waxing gitu ya. Waxing sudah, di buffing sudah, lalu dilakukan pengelapan residu sebenarnya saya katakan. Hasilnya seperti ini ya. Apalagi mobil yang sehabis dipoles lalu dilakukan waxing itu hasilnya itu pasti jauh lebih kilap lagi gitu ya. Nah kalau untuk kilap sebenarnya untuk wax itu bisa dibilang nggak kalah ya dari keramik coating, karena kalau keramik coating itu biasanya itu dia lebih fokus kepada kilauan gitu ya, atau glossy kaca, tapi dia itu karakternya itu nggak bisa basah gitu. Sedangkan kalau waxing terutama yang base-nya itu karnauba, dia itu bisa memiliki warna yang lebih hidup gitu atau lebih basah gitu ya. Kalau untuk kilap mungkin sama coating bisa nggak kalah sih, tapi nggak juga sih sebenarnya, karena dari sini tuh selain dia juga bisa menghidupkan warna, tapi juga kilauannya itu seperti kaca tetap ada gitu ya. Jadi dia balance ya. Terutama untuk bagi orang-orang yang bisa dikatakan kayak old school gitu ya, atau menggunakan metode lama, masih banyak beberapa bengkel yang pakai metode wax gitu. Selain harganya itu pasti lebih murah, tapi hasilnya itu juga nggak kalah. Nah terus mungkin beberapa dari orang ada bilang oh di wax tapi sebentar aja udah hilang, kira-kira itu mungkin dicuci sekali sudah habis ya. Itu karena wax itu kan ada banyak varian, ada banyak tipe ya. Jadi nggak semua wax itu murah, dan nggak semua keramik coating itu harganya mahal. Keramik coating itu ada yang harganya juga bisa dibilang murah gitu ya, bisa dibilang murah
dalam artian kualitasnya itu juga sesuai dengan harganya gitu. Jadi nggak bisa disalahkan karena harganya murah kok jelek gitu atau gimana. Nah itu nggak bisa disalahkan juga ya karena dia memang pasarnya untuk harga yang murah gitu. Nah kalau keramik coating yang murah otomatis ya hasilnya juga cepat habis gitu, paling sebulan 2 bulan juga sudah luntur gitu ya untuk yang harganya murah gitu. Nah sedangkan wax kalau kita beli yang anggap aja kita beli merek mahal seperti merek Swiss Wax saja untuk per dia punya ini ya per kaleng gitu. Itu aja satu kaleng itu kira-kira harganya itu bisa mencapai sekitar 2 juta itu minimal ya, 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta. Nah, itu kalau sekali aplikasi itu bisa tahannya lama banget ya, sampai berbulan-bulan, sampai 5 bulan, 6 bulan dicuci berkali-kali selama samponya pH balance itu nggak ada masalah, kecuali mungkin samponya asal-asalan. Maksudnya asal-asalan seperti pakai sunlight, pakai deterjen dan sebagainya cucinya. Jadi cuci secara ngasal dan tidak sesuai dengan prosedur detailing, otomatis ya baru beberapa kali cuci udah luntur gitu ya. Coating pun sama kan, pasti sehabis kita keluar dari bengkel coating mesti orang-orang pada bilang ya, pada bilang oh ini tolong ya nanti jangan dicuci pakai sampo, malah nih bilang gitu kadang. Jadi gimana kalau mau dibersihin? Nah dibersihin katanya bisa menggunakan air aja, nanti pakai air selap microfiber. Kalau menurut saya itu karena apa? Bukan karena ini ya nggak bagus untuk coating dan sebagainya. Memang coating itu nggak bisa setahan itu. Jadi ketika dia dibilas pakai sampo nanti coatingnya udah mulai luntur. Nah jadi secara teoritis itu sama aja sebenarnya dengan wax kalau bagi saya. Nah kalau mungkin ada pendapatnya beda, saya nggak nyalakan juga, tapi dari pengalaman yang saya sudah lakukan sih seperti itu. Contohnya seperti Pak Jiro ini ya, dulu coatingnya itu harganya juga lumayan, sampai berapa layer, 6 layer atau berapa gitu, mungkin habis kayak 7 juta lebih gitu. Tapi ya sekarang saya juga habis juga itu, paling setahun kurang gitu habis diguyur pakai sampo, padahal samponya pH balance itu pun juga sudah ini ya terkikis ya. Dari mana buktinya? Karena dia sudah mulai nggak biasa air lagi gitu. Nah otomatis kalau saya logika kan mirip-mirip aja dong dengan wax itu ya, karena wax saja kalau yang bagus itu bisa tahan 3 bulan. Anggap aja 3 bulan sekali aplikasi. Nah ini masih banyak banget gini ya saya pakai ya. Ini saya nggak promosi merek, pakai wax merek apapun itu bagus sih, cuma ya itulah. Nah cuma mungkin kalau orang yang kepingin lebih optimal lagi, bisa sih sebenarnya habis di coating terus perawatannya itu dilakukan wax. Nah itu nanti coatingnya itu bisa lebih awet lagi gitu ya, kalau dari pengalaman saya yang saya alami gitu. Nah nanti mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan menambahkan ya gitu ya. Nah habis itu wax itu juga yang harganya premium, yang harganya sampai 10 juta dan sebagainya, Swiss Wax dan sebagainya macam, itu tentunya itu dia punya proteksi itu juga akan baik gitu ya, dari oksidasi dan sebagainya, itu nggak ada salahnya. Nah jadi kalau bagi yang mungkin para penonton yang sudah barusan membeli mobil, entah mobil second atau mobil baru gitu ya, kalau yang ingin menjaga kualitas mobilnya punya cat gitu agar tetap kinclong gitu ya harapannya ya, jadi sampai dalam jangka waktu yang lama banget gitu tetap bisa kilap, salah satu alternatif terbaik itu ya wax gitu. Jadi udah harus coating gitu. Jadi mungkin untuk juga yang budgetnya lebih minim bisa beli wax dan hasilnya pasti akan bagus. Jadi kita cukup poles itu masukkan bengkel, anggap aja nego-nego 500 ribuan gitu untuk bagian luar aja. Kalau luar dalam ya paling 800 lah gitu, sampai bisa di atasnya juga gitu kiranya ya. Nah itu nanti hasilnya akan lebih optimal sehingga nantinya itu akan menghasilkan warna yang luar biasa gitu ya dari kita punya cat mobil gitu ya. Nah tentunya akan sangat baik. Nah kalau dibilang saya apakah antusias dengan perawatan mobil, nah ini bisa dilihat dari engine bay saya aja bersih ya, jadi ya cukup bisa dibilang trusted lah. Nah, saya memang cukup bisa dibilang maniak di bidang kayak wax gini lah. Walaupun mungkin saya sendiri ini kadang prosedurnya banyak yang salah. Misalnya kadang bannya pakai pakai sistem kan. Jadi kalau saat kita melakukan cuci mobil, misalnya kayak di sampo dan sebagainya, kadang saya masih pakai 1 ember. Karena apa? Karena keterbatasan waktu gitu. Tapi kalau untuk masalah kilap ya seperti ini. Ya ini kilap banget ini ya. Sudah 5 tahun yang lalu dipoles, tapi sampai sekarang masih bisa kilap gini. Bannya bilang, dipoles gak awet, nanti setelah dipoles kira-kira nanti mungkin berapa bulan sudah kusam catnya, sudah jelek catnya, sudah gak terawat catnya. Ya itu karena perawatannya salah gitu ya. Jadi habis poles walaupun udah ada coating, udah ada perawatan sebagainya, langsung masukkan wax gitu. Habis langsung masukkan wax, nah hasilnya begini. Nah kalau punya waktu lebih panjang lagi setelah kita wax gitu, nanti besok-besok cuci wax lagi, otomatis kan fresh terus kan perlindungan yang diberikan terhadap cat pada mobil kita ya. Nah ini halus banget gitu ya. Terus kalau untuk masalah water beading itu atau bisa dikatakan kayak misal kita taruh air gitu, kayak efek daun talas, apakah juga bagus? Nah ini kita lihat ya, saya semprot aja mobilnya. Oke kan?
Oke banget nggak ini? Nah, bisa dilihat ya. Jadi hasilnya pun juga akan sangat baik gitu ya. Jadi walaupun bisa dibilang ini hanya lilin, proteksinya hanya berupa lilin, apakah bisa tetap efektif gitu? Tentu bisa. Nah ini ya, ini daun talas semua. Sangat sangat baik ya. Nah ini lap beres. Sama juga seperti coating sebenarnya. Cuma kita bisa dapat lebih murah dan hasilnya menurut saya ya relatif tidak kalah. Tapi untuk orang yang coating pun saya nggak nyalakan juga, itu juga nggak masalah gitu ya. Maksudnya coating juga tentu manfaatnya bisa. Pasti coating itu lebih awet dibandingkan wax, tapi dengan biaya dan waktu yang diberikan, kalau menurut saya wax ini bisa jadi alternatif gitu. Tapi kalau mungkin mau lebih ekstra lagi karena mobilnya mungkin betul-betul saya habis di coating, sering-sering di wax. Jadi coating yang dilakukan pada mobil ini bisa lebih awet gitu, umurnya bisa panjang. Nah ini tentunya hasilnya sangat efektif gitu. Terus untuk membedakan keramik coating yang asli sama enggak, ini anggap aja kalau kita fokus ke keramik coating gitu ya. Coba nanti cek botolnya itu ada nggak seperti kayak butiran-butiran kaca gitu. Kalau misal pada botol coatingnya itu ada seperti kayak beling-beling gitu di sekitarnya, berarti itu coatingnya asli, memang keramik coating betulan gitu ya. Tapi kalau dipegang tuh kok cuma kental-kental aja, berarti itu coatingnya itu coatingnya itu bukan keramik coating asli gitu. Nah nanti mungkin sebelum masuk ke bengkel mau lihat nanti, Pak bisa nggak saya lihat dia punya botol keramik coating gitu. Nah izin aja lihat gitu, kalau ada kayak dia punya serpian-serpian beling gitu, itu fix keramik coatingnya asli gitu. Nah itu kita bisa langsung gaskan aja ya untuk lakukan perawatan kalau misal memang kita mau keramik coating. Jadi nggak salah ya untuk dasarnya kalau mau di keramik coating juga. Nah selanjutnya, walaupun keramik coating bukan berarti tanpa perawatan. Nah perawatannya lebih baik lagi kalau kita lakukan wax. Dan terus wax ini pada dasarnya apakah dia mengikis cat? Tentunya tidak ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan ini chemical gas yang pure 3X ini tentunya itu dia tidak ngikis wax, tidak ngikis ini ya, maaf, tidak ngikis cat. Karena apa? Karena sifatnya dia melapisi ya. Melapisi itu dalam artian catnya ini cuma ini ada clear coat, dia ini di sininya lagi gini. Jadi dia bukan gini ya, bukan hancurin ke dalam, tapi dia ngelapisin lagi sehingga hasilnya bisa terproduksi seperti ini gitu ya. Nah, oke, tentunya kalau menurut saya ini cukup memuaskan kilapnya. Banyak banget ya beberapa teman saya yang saya sudah sarankan. Kira-kira kalau dilakukan perawatan wax itu apakah bisa bagus dan sebagainya, saya jelaskan. Dan setelah mereka mencoba, mereka juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi hasilnya itu sangat luar biasa yang bisa diberikan dari wax ini. Dan saya sendiri ini sudah bertahun-tahun pakai, dari zaman saya main motor dan sebagainya, bisa dilihat pada video saya ya. Jadi saya itu sejak lama itu sudah pakai wax itu, dan hasil memuaskan hingga mobil saya dijual besok-besok. Tentunya tetap efektif banget untuk menjaga cat kita. Nah ini masih belum, kalau ini masih belum saya coating, barusan cuci tapi belum saya wax, maaf bukan coating, belum saya wax, masih keset. Kalau ini ini licin, ini licin banget ini ya, karena sudah di wax dengan proteksi. Nah, jadi kurang lebih video saya seperti ini. Apabila mungkin ada salah kata gitu ya, atau yang merasa dirugikan, saya mohon maaf. Ini sekedar edukasi untuk para penonton. Kalau mungkin ada yang belum tahu, kalau mungkin ada yang tahu ingin memberikan saran, pendapat tuh saya juga terima aja gitu, nggak apa-apa, kasih aja pendapat masing-masing gitu, karena kan tiap orang memiliki pendapat yang berbeda gitu. Terus setiap orang itu juga anggapannya itu pasti memiliki pengalaman beda-beda, nggak mungkin semua orang memiliki pengalaman yang sama gitu ya. Cuma pengalaman itu bisa jadi referensi, jadi mungkin masukan-masukan ini bisa berguna juga. Jadi kalau mau komentar pada kolom itu silahkan aja ya, feel free, silahkan berkomentar, silahkan memberikan ilmunya masing-masing, sehingga juga bisa ikut serta dalam membantu para penonton untuk mendapatkan ilmu lebih gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf sekali lagi.